Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini berisikan penjelasan mengenai tari tayub dan permasalahan, kemudian penyimpangan sosial yang ada di dalam tari tayub dan peran siswa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian, video ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang berisikan saya sendiri, Aulia Zahra, absen 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafika Zuhdina, absen 39. Nama saya Andreas Oktober Nanduari Enja, absen 4. Nama saya Fadila Alia Putri, absen 14. Perkenalkan, nama saya Syafa Nafila, nomor absen 38. Tari tayub merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakonkan tari yang dibawakan. Fungsi tari tayub dalam upacara adat Longkangan merupakan sarana upacara atau ritual, yaitu sebagai syarat upacara dalam rangka menghormati roh-roh leluhur serta salah satu perwujudan permohonan terhadap roh-roh leluhur agar diberikan kemakmuran dan terhindar dari malapetaka. Makna tari pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Beberapa tokoh agama Islam menganggap tari tayub melanggar etika agama, dikarenakan tarian ini sering dibarengi dengan minum-minuman keras. Unsur-unsur tari tayub. Yang pertama, penari atau ledek. Ledek adalah penari wanita utama yang dulunya menggunakan kemben, kain panjang, selendang, dan sampur saat menari. Yang kedua, ada panggung. Tayub berkembang dengan menambahkan unsur panggung ketika ditampilkan sehingga ada jarak antara penari dan penonton. Yang ketiga, gamelan. Alunan gamelan akan mengiringi tarian tayub selama dipentaskan. Gamelan itu sendiri terdiri dari laras pelok dan slendro yang digunakan sesuai dengan lagu atau gending yang diinginkan. Yang keempat, penabuh gamelan. Penabuh gamelan menjadi satu kesatuan dengan gamelan. Yang kelima, pranatacara. Bahwa seorang pranatacara bertugas layaknya seorang sutradara. Ia bertugas mengatur segala hal tentang bagaimana pentas tari tayub yang akan diadakan. Keenam, wirasuara. Wirasuara tidak harus ada dalam pementasan tari tayub dan sudah bisa digantikan tugasnya oleh seorang anggota pajak. 7. Pengibing. Penari pria dalam tari tayub. Perkembangan tari tayub. Sekitar abad ke-20, tarian tayub sering digunakan oleh kaum dara biru ataupun elit ketika sedang mengadakan acara. Tarian ini awalnya berguna sebagai acara jembengan wajah, kemudian berpindah menjadi tari sambutan untuk menerima tamu agung. Tarian ini terus berkembang hingga menjadi bagian dari rangkaian upacara syukuran atau keselamatan bagi pejabat yang menerima jabatan baru. Hingga saat ini, tarian tayub masih difungsikan sebagai tari pergaulan yang sifatnya hiburan atau profan. Sementara itu, kaum petani sering menggunakannya sebagai tarian ritual yang menggambarkan kesuburan dari tanah mereka yang sering dilakukan setelah masa panen. Selain itu, ada nilai romantis yang terdapat di dalam gerakannya, namun dulunya lebih mengarah kepada erotis. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, tarian ini dilakukan ketika malam hari hingga menjelang subuh. Namun sekarang ini sudah mulai diterapkan pertunjukannya di pagi hari maupun siang hari. Bukan hanya itu saja, sekarang tari tayub sering digunakan untuk mengisi dalam rangkaian acara pernikahan. Biasanya tarian ini dimulai ketika mempelai pria dan wanita dipertemukan. Dalam tari tayub ini ternyata juga terdapat penyimpangan sosial atau hal-hal yang melenceng dari nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya dalam pementasan tari tayub banyak terjadi interaksi antara ledek atau penari wanita dengan pengibing atau penari laki-laki atau antara ledek dengan para penonton khususnya penonton laki-laki. Banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan pementasan ini dengan memberikan saweran kepada ledek atau penari wanita. Tidak jarang juga oknum-oknum tersebut membawa minuman keras, sehingga pada pementasan tari ini banyak terjadi peristiwa mabuk-mabukan. Tidak jarang juga penari wanita atau ledek ini mendapatkan pelecehan seksual dari para penonton. Hal ini memicu stigma negatif dari masyarakat yang beranggapan bahwa tari tayub ini selalu berkaitan erat dengan seks bebas
dan perilaku mabuk-mabukan. Padahal seharusnya tari tayub ini menjadi sebuah suatu kesenian daerah yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Permasalahan sosial yang ada di dalam tari tayub. Permasalahan sosial yang terjadi di dalam tari tayub ini sebenarnya bukan berasal dari tariannya, namun diakibatkan karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa permasalahan sosial yang terjadi di dalam tari tayub. Yang pertama ada ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan gender, di mana pihak wanita dicap buruk karena menjadi penari tayub yang melakukan seks bebas. Padahal di sini juga ada dari pihak laki-laki yang melakukannya, namun masyarakat hanya menyalahkan wanita saja atau penari tayubnya saja. Yang kedua ada pelecehan seksual. Ketika mereka sedang dalam pengaruh alkohol atau memang karena mereka gelap mata, para penikmat tari tayub ini cenderung melakukan pelecehan seksual kepada penari tari tayub. Yang ketiga ada label negatif dari masyarakat. Dikarenakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini yang membawa miras, melakukan seks bebas, dan berbagai hal negatif lainnya, masyarakat jadi menganggap bahwa tari tayub ini adalah tarian yang di dalamnya banyak hal negatif. Sebagai seorang siswa, kita dapat memperkenalkan tari tayub dengan makna yang asli dan sebenarnya yang penuh dengan karya seni tersebut melalui media sosial agar masyarakat mengenal lebih dalam tari tayub dan tidak akan menjadi penyimpangan dan labeling. Dalam tari tayub, wanita selalu menjadi pandangan negatif padahal mereka hanya menjalankan peran sebagai penari, padahal pengaruh dan mengatur perjalanannya cara sehingga terjadinya penyimpangan, pengimbing dan penyaweran adalah laki-laki. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengedukasi diri dengan segala tentang pelecehan seksual dan kesetaraan gender.